tepatnya di kawasan Sukosari. Jadi ini wilayah Sukosari yang nuansanya seakan-akan kembali ke tahun 50-an dulu, masa lalu gitu. Jadi memang zaman dulu rumahnya seperti ini, masih dindingnya pakai bambu sebagainya. Jadi itu di sini cara dijaga dan dilestarikan, bahkan sudah ada perdes Pak untuk melestarikan rumah adat tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak sudah pertama disambut dengan makanan khas Kemiren, itu ada uyah asem. Ya, asem itu kalau mungkin di sana apa Bu? Asam-asam. Beda sayur asem ya. Jadi uyah asem. Yang kedua adalah pecel pitik. Sebenarnya pecel pitik itu di sini hanya digunakan untuk ritual Pak. Sebenarnya dulu kalau pengen pecel pitik harus selamatan dulu. Nggak bisa tiba-tiba masak pecel pitik makan gitu, nggak bisa, nggak boleh, harus selamatan dulu. Nah, setelah Kemiren dijadikan desa wisata adat Gresik, semua para tamu, gimana Pak, saya penasaran dengan pecel pitik. Ya, akhirnya saya juga membolehkan, ya sudah boleh, tapi dengan menu yang berbeda. Kalau untuk digunakan ritual, itu sebelum berdoa itu ingkung ayamnya itu tidak boleh dipotong dulu, dibiarkan utuh ingkung itu sebelum berdoa. Tapi kalau untuk makan sehari-hari itu harus dipotong-potong dulu ya, layaknya beli di pasar. Jadi hanya menu yang berbeda. Jadi sekarang boleh dinikmati. Juga tumpeng pecel pitik itu mengandung makna dan filosofi. Mungkin kalau di Jawa sana adalah tumpeng ingkung Pak. Ingkung. Jadi sebenarnya kalau untuk filosofi tumpeng, kalau istilah Jawa, tumpeng tumuju maring pangeran. Ada yang menyebut pangeran, ada yang menyebut Sang Hyang Widi, ada yang menyebut Sang Hyang Tunggal, juga ada yang menyebut Gusti Allah. Tapi pada dasarnya satu, yaitu yang Maha Pencipta, yang bisa dikatakan Tang Teno Kinayong Opo, artinya tidak bisa digambarkan kepada siapapun. Tapi kalau di Kemiren itu tumpeng pecel pitik. Tumpeng artinya itu kudu mempeng. Mempeng itu artinya semangat, semangat usaha. Apa yang diharapkan, yang diinginkan, pitik, petitik, dan anak apik itu semua itu supaya mengharapkan mendapatkan yang terbaik gitu. Tapi juga ada juga yang lebih dalam lagi, itu ada disebut Sekul Arum Ulam Sari. Artinya Sekul Arum, Sekul putih, itu menunjukkan bahwa kesucian dan kejujuran. Jadi kalau orang sudah bisa melakukan itu akan menjadi naik derajat dan kewibawaan, yaitu menjadi harum. Terus ulam sari punya rasa. Nasi tanpa ada ulam tidak ada rasa. Jadi ulam sari punya rasa-rasa kasih sayang, rasa welas asih, saling berbagi satu dengan yang lain. Itu selalu bergotong royong sesuai dengan Kemiren, yang diutamakan kebersamaan, kegotong royongan. Kalau sudah itu semuanya akan kelihatan indah, yaitu sari tadi. Jadi semuanya itu sebenarnya kesimpulannya sesuai dengan Gusti ngalah tadi. Kalau orang Jawa, Gus itu jadi wong kang bagus, Allah itu gelem wong ngalah. Jadi intinya ilmu ikhlas ya. Tapi ya susah melakukan. Nah seperti itu. Jadi
Makanya di Kemiren itu selalu dijaga dan dilestarikan karena kandung makna dan pesan-pesan moral tentang adat budaya, tentang perilaku kita sehari-hari. Kemudian terus bergeser ini disambut dengan kopi, Pak. Kopi jarang goyang Kemiren. Kenapa diambilkan kopi jarang goyang? Karena setelah minum kopi akan ketagihan. Juga kopi di sini ada festival ngopi 10.000 cangkir sebenarnya yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Padahal Kemiren juga nggak punya kebun kopi sebenarnya, Pak, tapi punya produk kopi dari Kemiren. Kenapa diadakan festival ngopi 10.000 cangkir? Bukan 10.000 harganya, Pak, tapi 10.000 cangkir. Yang pertama, sudah punya produk kopi jarang goyang Kemiren. Yang kedua, masyarakat Kemiren itu punya cangkir yang sama, ya seperti itu. Jadi minimal satu kakak itu 2 lusin. Nah, untuk penduduk Kemiren itu 1.100 kakak. Jadi sudah 10.000 lebih cangkir, makanya dinamakan ngopi 10.000 cangkir. Jadi sepanjang jalan Kemiren itu di tiap meja itu disuguhkan kopi. Pengunjung yang datang siapapun minum kopi gratis itu di saat ngopi 10.000 cangkir. Dan juga mengandung filosofi atau bahasa istilah sak corot kopi jadi satu lurah. Jadi siapapun kalau sudah minum kopi bareng berarti kita sudah, ya karena kita sudah minum kopi bareng berarti kita bersaudara. Juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kemiren itu selalu minum kopi. Ada istilah gupuh lungguh suguh, Pak. Gupuh itu artinya kedatangan tamu itu gupuh menyambut, lalu mempersilahkan duduk baru suguh. Pasti yang pertama yang disuguhkan itu adalah kopi. Dan juga kopi di sini dipercaya bahwa kopi itu menambah energi. Jadi Bapak semua sudah suka minum kopi semua, Pak? Suka? Alhamdulillah, berarti Bapak sehat semua. Ya, karena kalau orang suka minum kopi itu sehat, Pak. Tapi kalau orang pantang minum kopi atau nggak suka minum kopi itu sakit. Iya. Iya. Itu saya buktikan sendiri, Pak. Saya sering terima tamu, kebiasaan masyarakat Kemiren.